Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Summa alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a'i la yusma'. Abang Ayu, keluarga semua, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Yang kuenya jauh didekat-dekat tidak apa-apa. Ngegek jauhnya itu nampaknya. Alhamdulillah malam ini di masuk tanggal 14 Zulhijjah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah beri kita kenikmatan yang besar, bisa jumpa dengan Idul Adha, bisa melewati 10 pertama bulan Zulhijjah. Semoga seluruh amal ibadah kita Allah berkahi, Allah lipat gandakan pahalanya dan jadi penambah berat timbangan amal soleh kita nanti di yaumil hisab, di hari perhitungan. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin membahas beberapa ayat terakhir. Saya ambil melompat ya beberapa ayat terakhir di surat Al-Fajr. Ini ayat yang kita hafal insyaallah. Ayat 27, 28, 29 dan 30-nya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Insyaallah ini ayat yang kita sering sekali dengar, bahkan insyaallah kita hafal ya, tanpa kita berencana menghafalnya itu. Karena sering kita dengar tadi itu kan. Ayat-ayat yang kalau dulu diceritakan oleh guru-guru kita, ayat-ayat istimewa ini. Ya, ada beberapa misalnya sahabat yang ketika berperang dengan tentara Romawi, ada 4 orang sahabat misalnya gitu ya, ditahan oleh orang-orang Romawi, lalu disiksa sedemikian rupa, diancam tidak akan dibebaskan, akan dibunuh bahkan, kecuali mereka keluar dari agama Islam. Ya. Ini kisah di zaman Bani Umayyah ini ya. Saya hanya lupa apakah khalifah waktu itu Muawiyah atau siapa ya. Jadi ada 4 orang tabi'in itu yang ditahan mereka, disuruh keluar dari agama Islam. Ini cerita yang mengisahkan ini dulu kalau kita dengar Ustaz Zainuddin MZ. 3 orang kemudian murtad, 1 orang tidak. Karena dia tidak mau tetap berpegang teguh kepada agama Islam, dipenggallah kepalanya itu.
ya kan? Dan justru ketika dipenggal kepalanya dibawa, malah kepalanya itu membaca ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sambil matanya melihat kepada 3 orang sahabatnya yang murtad. Buku sirah menceritakan bahwa hari itu ya sangat banyak orang Romawi yang kemudian orang-orang Roma, Waalaikumsalam warahmatullahi, yang masuk Islam karena melihat kebesaran Allah itu. Nanti juga itu terjadi pada zamannya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu yang membunuh para ulama termasuk Said ya. Juga seperti itu. Masya Allah, mari. Jadi ayat ini menceritakan tentang kondisi orang-orang yang akan sangat berbahagia nanti. Ketika sebelum sakratul maut, ketika sakratul maut, atau nanti di alam barzah, atau nanti di yaumul hisab. Keadaan orang-orang yang sangat berbahagia. Dan keadaan inilah yang ingin kita pelajari, bagaimana agar kita bisa mendapatkan atau mencapai keadaan seperti ini. Ya. Kata Nabi SAW dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan, kepada orang-orang yang beriman, dia istiqomah, dia betul-betul melaksanakan seluruh ajaran-ajaran Islam dan menjauhi larangan-larangan itu, malaikat nanti akan datang kepada dia dengan membaca ayat ini, katanya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ini ayat yang sangat bagus. Ya. Sekarang mari kita lihat ayat ini ya. Ayat 27-nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai, ya ayyatuhan nafsu, wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada yang janggal di ayat itu. Biasanya panggilan wahai itu adalah ya ayyuha. Di ayat ini tidak biasa dengan kata ya ayyatuha, gitu ya. Kenapa? Dia sama artinya, sama dengan ya ayyuha, ya. Karena ayat sesudahnya yang dinida, yang dipanggil itu adalah pakai kata an-nafsu. Nafsu itu muannas, ya. Maka dia pakai ta. Jadi kata ayyuhanya itu kemudian jadi pakai ta, ya. Wahai an-nafsu itu jiwa, ya. Al-mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Mutmainnah itu asal katanya itu tammana. Ta mim sukun nun, tammana artinya tenang sesudah gelisah. Ya. Izin saya tulis ya. Jadi mutmainnah itu kata dasarnya ini. Kalau dikasih mut, ya, berarti orang, mim di depan itu orang, mutmainnah. Nanti yang bersangatan tenangnya, karena tak belakang itu isim mubalaghah. Jadi ini artinya tenang, orang yang ketenangan setelah gelisah, kalau dalam kamus Ar-Raghib Asfahani ya. Tenang sesudah gelisah.
Lalu kalau dia dipakai mutmainnah seperti yang di dalam ayat itu, begini ya, mutmainnah itu kata dasarnya ini tomana, ketenangan sesudah gelisah. Ya, tenang. Nanti dalam Al-Quran itu, kalau dalam tafsir Al-Maraghi dikatakan aman, tetap, teguh gitu. Nah, sekarang dari kata dasarnya dulu ya. Jadi katanya itu tammana, artinya tenang sesudah gelisah. Kalau dikasih huruf mim ya, kemudian ditambah lagi ada tasdid di sini dan dikasih ta. Ta ini kalau bahasa Arab isim mubalaghah, artinya bersangatan, amat sangat gitu. Ya. Jadi mutmainnah ini orang yang betul-betul tenang hatinya, tenang jiwanya. Ya. Dalam Al-Qur'an nanti kita temukan banyak penjelasan tentang mutmainnah ini ya. Misal nanti, jadi kalau dalam misalnya arti pertama ya, kalau ini berdasarkan bentuk katanya. Nanti dia juga bisa berarti al-amnu, aman. Bisa juga dia berarti bahasa tentram, bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya kalem. Kalem itu nah, itu dari bahasa Inggris itu, Bang. Bahasa Inggris calm ya. Ya kalem, tenang. Ya kalem lah gitu ya. Jadi tenang, aman, tentram, kalem itu arti tammana, mutmainnah. Ingat, ini isi mubalaghah ya, yang bersangatan. Jadi dia betul, orang yang betul-betul tenang. Orang yang betul-betul merasakan ketenangan, tentram hatinya, lembut, dia punya hati kalem ya, dan dia merasa aman gitu. Ya. Mutmainnah. Itu seperti begini. Mutmainnah itu hati yang tenang sesudah gelisah itu diceritakan seperti ini. Allah itu kan Rabb kita, ya. Allah itu Rabb kita. Nanti ada masanya di mana kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu dengan Allah. Allah punya banyak perintah. Allah mengingatkan kita untuk menjauhi larangan-larangannya gitu. Buat orang-orang yang melanggar larangan Allah, tidak melaksanakan perintah, ketika akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira perasaannya seperti apa? Sama kalau di dunia ini, misal kita ibaratkan ada penguasa, ya, ada raja. Kita di tengah kerajaan ini, di negara ini, kita banyak melanggar aturan. Kita banyak tidak mengikuti perintah dan melanggar aturannya. Perasaan dan hati kita kalau bertemu raja itu kira-kira macam mana? Ya takut, tidak tenang kita. Jauh dari dia juga kita gelisah, kita takut dicari, kita takut dikejar, kita takut ditanya, kita takut gitu. Itu artinya jiwanya tidak tenang. Nah, orang yang jiwanya tenang itu adalah orang yang ketika nanti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa aman, dia merasa tentram, dia merasa sejuk saja biasa begitu, artinya sudah siap dia. Ya. Kalau kata Buya Hamka, ini Buya Hamka yang bilang dalam tafsir Al-Azhar, kata beliau, siapa orang-orang yang mutmainnah itu, yang tenang sesudah gelisah? Yaitu orang-orang yang sudah menjalani pahit getirnya kehidupan. Orang-orang yang sudah menjalani pahit getirnya kehidupan, dia kemudian menjadi paham tentang tabiat kehidupan ini. Ini kata Buya Hamka. Ketika dia bertemu dengan pendakian, dia tidak mengeluh.
Kenapa? Karena dia sudah sering merasakan keletihan, kelelahan yang bersangatan, dan dia tahu bahwa setiap pendakian itu pasti ada puncaknya, dan sesudah pendakian itu pasti akan ada jalan menurun, kata Buya Hamka. Orang yang mutmainnah juga adalah orang yang ketika dia bertemu dengan jalan yang menurun, dia tidak melonjak-lonjak. Kalau bahasa Buya Hamka itu melonjak-lonjak gitu. Tidak lompat-lompat kegirangan gitu. Tidak. Kenapa? Karena dia tahu sesudah turunan biasanya ada pendakian gitu. Nah, itulah jiwa yang tumakninah, tenang, mutmainnah, tenang dia karena dia sudah paham tentang tabiat kehidupan dan mau kemana dia sebetulnya. Gitu. Jadi kalau kata ulama tafsir itu, orang-orang yang mutmainnah itu adalah orang yang mengenal Allah. Dan dia banyak mengingat Allah. Ini Allah sebut misalnya dalam surat Ar-Ra'du, ya, ayat yang ke-28. Alam bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, ala bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kamu akan tenang. Jadi kalau pakai ayat ini, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketenangan itu langkahnya, nanti kita bahas juga di ujung ya. Ketenangan itu langkahnya adalah dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu nanti kata-kata itmi'nan, tumakninah itu, mutmainnah itu 1 2 3 4 5 6 di 6 ayat itu artinya tentram, mantap, tenang gitu ya. Saya tambah satu lagi. Al-Maraghi menyatakan arti mutmaini adalah mantap, teguh gitu ya. Orang yang hatinya sudah mantap. Ini diartikan dalam penjelasan tafsir Al-Maraghi, ya. Kenapa dia teguh, tenang, teguh dia dalam pendiriannya? Karena dia tahu bahwa ujung segala sesuatu itu sudah jelas akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mantap aja kalau berdiri itu. Kata Buya Hamka, ini kata Buya Hamka lagi ya. Orang yang memahami kemana dia akan kembali, dia puncak ya. Wujud tumakninah itu kata Buya Hamka 2. Ini kata Buya Hamka ya, wujud tumakninah itu 2. Orang yang mutmainnah ini dia akan selalu dihiasi oleh 2 keadaan kata Buya Hamka. Satu syukur, yang kedua sabar. Sudah sama-sama kita bahas juga ya. Ajaban li amril mu'min inna amruhu kulluhu lahu khair. Idza asabathu syarra'u syakara fakana khairullah wa idza asabathu darra'u sabara fakana khairullah wa laitsa dzalika illa mu'min. Jadi kata Buya Hamka, orang yang mutmainnah itu ciri-cirinya, tandanya dia selalu diliputi oleh 2 keadaan seperti sekeping mata uang yang punya dua sisi, 2 muka itu. Satu sisi syukur, satu sisi sabar. Kalau dia dapat kenikmatan, dia dapat kebahagiaan, dia dapat kebaikan, dia bersyukur. Fakana khairullah, kata Nabi, itu bagus bagi dia. Kalau dia dapat musibah, dapat cobaan, dapat kesulitan, dia bersabar. Fakana khairullah, itu bagus bagi dia. Walaitsa dzalika, dan tidak ada yang seperti itu perbuatannya, sikapnya, illa mu'min, kecuali hanya orang yang beriman saja. Ya. Jadi berdasarkan hadis itu, maka orang yang mutmainnah itu dia akan sama seperti kata Buya Hamka tadi, kalau dapat kebaikan dia tidak terlalu bergembira, kalau dapat kesulitan dia juga biasa saja. Sedih ya.
Jatuh air matanya iya, tetapi tidak berkepanjangan, tidak berlarut-larut. Dia paham bahwa ini betul-betul dari Allah. Tidak hanya sekedar mengucap innalillahi, tetapi memang hatinya tahu bahwa segala sesuatu itu dari Allah, kembali kepada Allah, dan Allah bisa ambil kapan saja. Ya, ini kalau penjelasan dalam tafsir Al-Azhar bahwa mutmainnah itu dua, syukur dan sabar. Nah, sekarang yang mau kita bahas itu adalah bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kondisi seperti ini, hati yang mutmainnah ini. Mari kita lihat ya penjelasan di dalam tafsir. Sebelum sampai ke situ, untuk membedakan dulu ya. Jadi Al-Quran itu menjelaskan 3 macam keadaan nafsu ya. Kita juga waktu dulu membahas surat Al-Qiyamah kita pernah jelaskan ini. Sekarang kita ulang sebentar. Jadi kalau di surat Al-Fajr ini nanti an-nafs. Nafsu itu dalam Al-Quran ternyata terbagi 3 ya. Ada nafsul ammarah bisu, ya. Ada nafsu lawamah. Nah, dan yang terakhir nafsul mutmainnah. Nah, yuk kita lihat dulu supaya lebih jelas lagi nanti kita memahaminya ya. 1, nafsu ammarah bisu. Ini Allah jelaskan, Allah sebut dalam surat Yusuf ya, surat ke-12, pas pula juz 12 ayat yang ke-53. Wa ma ubari'un nafsa innan nafsa la'ammaratu bisu illa marrahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, kata Allah dalam ayat ini. Wa ma ubari'un nafsa, dan aku mengakui bahwa aku tidak lepas dari kesalahan. Ya kan? Innan nafsa la'amma, sungguhnya jiwa ini selalu ammaratum bisu. Jadi nafsu ammaratum bisu itu dari kata amr. Amr itu perintah. Jadi nafsu yang selalu mengajak, mendorong untuk berbuat yang berbuat yang buruk. Ini nafsu yang pertama ya. Mendorong untuk mengerjakan mengerjakan yang buruk. Panjang sekalian. Yang mengerjakan keburukan. Bisu gitu ya. Jadi kalau kita dengar orang cerita nafsu ammaratum bisu, nafsu ammaratum bisu itu apa? Bukan amarah, bukannya marah ya. Ammar, memerintahkan, mengajak, mendorong untuk berbuat dosa. Nah, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan diliputi betul ini. Orang yang dikuasai oleh setan, maka nafsu dia itu nafsul ammaratum bisu ini. Ya. Nanti, maaf kita sambung sebentar. Jadi kalau kita lebih cenderung kepada berbuat maksiat, diajak berbuat baik tidak mau, berbuat buruk mudah sekali. Gitu ya, diajak salat gelu. Tarsok. Kata Betawi itu tarsok katanya. Ntar besok. Gelu. Iya, nak. Kita itu amarah bisu, ya. Jadi kalau kita diajak berbuat baik, tidak sama sekali, tidak ada rasa, tidak ada ghirah, tidak ada hamasah, tidak ada semangat, tidak ada kecemburuan gitu ya untuk berbuat baik. Berarti kita dikuasai oleh amaratum bisu. Jiwa kita itu.
Lalu yang kedua, orang yang jiwanya nafsunya nafsul lawamah yang seperti apa? Ini Allah sebut dalam surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah di surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat yang kedua. Nafsu lawamah itu, lawamah itu mencela diri sendiri, orang yang suka mencela. Tapi yang dimaksud nafsu lawamah di sini adalah orang yang suka mencela dirinya sendiri ketika berbuat dosa, berbuat salah. Kalau kita berubah, ya kita sadar, ya Allah, aku ini amaratun bisu, aku nak berubah gitu ya. Maka berjalanlah kita, mulailah kita hijrah gitu. Itu tahapannya kita akan ketemu di simpang jalan. Ketika timbul kemudian ya semangat itu, tapi yang namanya semangat kita kadang semangat, kadang tidak kan. Kadang lagi taat, kadang kepengen juga ingat gawe-gawe enak juga kan. Ngumpul, duduk-duduk, nongkrong, main segala macam tuh kan. Yang dosa. Kadang terpikir juga seperti itu. Kalah gitu ya. Maksudnya apa? Lagi sadar, jadi ini di simpang jalan nih. Kalau ini orang ini di simpang jalan. Kalau dia ngikuti hawa nafsunya, dia turun akan terus jadi amaratun bisu. Kalau dia bisa mengelola jadi mutmainnah gitu. Di cabang. Jadi dia ini kalau berbuat baik, dia senang. Tapi ketika berbuat buruk, dia menyesal sekali. Dia celak dirinya, ya Allah bengaknya aku. Bodohnya aku, ngapu aku kerjakan padahal aku tahu itu salah. Dia celah dirinya sendiri, lawamah itu artinya. Ya Allah ngapu, tadi aku lewat subuh ya. Padahal salat sunnah sebelum subuhnya baik, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Lah ini jangankan salat sunnah, jangankan salat wajib, salat sunnahnya baik tinggal. Alangkah bengaknya aku nih gitu, bodoh aku nih gitu. Sadar, tapi besoknya itu lawamah berarti. Masih di lawamah itu namanya. Ya. Tapi ketika ya Allah, ini bulan Zulhijjah misal kemarin ya, utama sekali berbuat baik setiap Zulhijjah. Setiap apa saja perbuatan baik dilipat gandokan. Tahu dia kerjakan, dia paksakan gitu kan. Subuh dia bangun, sebelum subuh dia sudah bangun, dia sudah sahur, dia sudah sholat tahajud, dia witir, dia sholat sunnah fajar gitu kan. Dia ke masjid, dia kerjakan, berarti dia pindah itu. Turun dia berhasil. Maaf ini harusnya naik ke atas nih. Ya, dia mutmainnah. Orang yang lawan dari amarah. Orang yang bisa melawan dorongan untuk berbuat dosa. Jadi mutmainnah ini juga diartikan orang yang bisa menghindari perbuatan-perbuatan dosanya dan dia selalu berada di atas jalan kebaikan. Ya. Nah, kalau ini di surat Al-Fajr ini ya, surat ke-89 ayat berapa ini? 20 ya Tuhan nafsul ayat 27 ya. Kira-kira awak ada di mana gini nih? Kita dewek lah yang bisa jawab, beda, tidak usah cerita pula ke orang kan. Raso-rasonya kita tahu kita ada di mana nih. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin. Makbul. Sah itu. Iya. Innallaha zanna abdi bi kan, Allah mengikuti raso-raso hamba katanya. Jadi ini jenisnya 3 nih, 1, 2, 3. Ini macam-macam nafsu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sekali lagi kita termasuk yang mana? Ya, kalau terus baik kita mendorong untuk mengerjakan keburukan, berarti kita ammaratun bisu, betul-betul dikuasai jiwa kita ini oleh nafsu ammaratun bisu. Yang nafsu yang memerintahkan kita untuk terus berbuat yang buruk. Mau sholat malas,
tadi itu kan, mau nolong orang lantaklah gitu. Urusan dia lah, dekati urusan aku gitu. Neng orang sakit agak lah gitu. Ya, neng orang terjatuh rasoi, bukannya ditolong misalnya. Ya. Ada orang lagi susah minta tolong, kau tuh lah, mako yang rajin kerja, bukannya ditolong malah di kato-katoi, ya, mendorong terus membuat ya untuk dia mengerjakan keburukan. Ada orang yang kemudian sadar, berusaha dia hijrah, ya. Nah, mudah-mudahan tadi tidak kita bisa hijrah secara penuh ini, mutmainnah. Memang perjuangan kita, banyak orang-orang yang hijrah itu dia ada di lawamah posisinya. Tahu itu baik, tapi kadang tadi agak berat melakukan, terus lupa, nyesal, ya Allah ngapa aku berlambat-lambat, ya Allah ngapa aku tidak kerjoi, ya Allah ngapa aku tidak tanggapi, tidak tolong orang gitu ya. Nah itu namanya lawamah ya. Sekarang yang harus kita kerjakan kalau kita nak masuk surga, ini tiket masuk surga nih, tiket sakratul maut supaya nikmat tidak merasakan sakit. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan kalau seorang hamba akan dicabut nyawanya oleh malaikat, maka akan datang kepada dia dua malaikat dengan membawa, kalau mungkin bahasa kini itu, kalau boleh gitu, akan membawa gambaran tentang mau kemana dia. Pakai videotron lah ibaratnya gitu kan. Dimunculkan di gambaran itu layar lebar seolah-olah dia sedang melihat gitu. Ya sedang melihat gambaran. Jadi dalam tafsir itu dibilang setiap orang yang akan wafat maka dia akan didatangi dua malaikat dan membawa sebuah benda, maksudnya gambaran tentang keadaan mau kemana dia gitu. Maka orang-orang yang jiwanya tenang itu dia akan didatangi oleh dua malaikat dan dia akan tadi, malaikat itu hanya akan datang dengan membawa salam, dengan kebaikan dan memberikan gambaran tentang surga. Makanya orang yang mutmainah ini pengen cepat-cepat dia. Satu, ingin cepat pulang. Yang kedua, dia tidak merasakan sakit. Tidak merasakan sakit. Ataupun kalau sakit, tidak macam mau. Iya. Kalau ternyata itu hari ini, kajian ilmiahnya ada rupanya. Cerita pas motong sapi kemarin saya baru tahu itu. Jadi antara rasa sakit, kulit ini ngirim pesan ke otak, ini ada jeda waktu antara 3-5 detik. Maka kalau sekali sap gitu, langsung putus, tidak akan meronta itu hewan kurbannya. Kenapa? Belum sampai pesannya ke perintah kota yang memberitahu itu sakit gitu. Dan itu bisa kalau kita tarik ke kita, ya dak, kalau kita tarik, sebelum sempat kita berpikir bahwa itu sakit, selain ada jeda, sudah dimunculkan gambaran surga gitu. Maka tidak terasa, tidak dirasakan gitu. Oleh orang-orang yang jiwanya tenang itu. Kalau itu ilmiahnya lah. Hanya kalau hadisnya seperti itu digambarkan sehingga dia tidak terpikir yang lain-lain, sudah rindu untuk pulang. Ya, oke. Maaf kita masih di ayat ini ya. Jadi sekarang nafsul mutmainnah itu pada ayat yang pernah kita bahas. Apa manfaatnya misal buat orang-orang yang mutmainnah itu? Allah ceritakan dalam surat Al-Ahzab. Masih ingat ayat ini ya, yang kita sempat bahas dulu ini ya. Tentang sholawat. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Solawat Allah adalah dengan menurunkan rahmat kepada Nabi. Solawat para malaikat adalah memohonkan ampun kepada Allah untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawat jugalah kamu kepada Nabi. Itu amarnya, perintahnya di Al-Ahzab juga. Sesudah turun surat itu, ayat itu, Abu Bakar kemudian cemburu dia.
Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa untuk engkau bayar? Rasulullah, kami tidak. Gitu. Abu Bakar kepengen juga didoa mendapatkan salawat dari Allah dan juga salawat dari malaikat. Salawat dari Allah artinya diturunkan rahmat. Kalau salawat dari malaikat, ingat malaikat ya. Malaka satu. Kalau malaika itu jamaknya jamak. Banyak sekali gitu. Jadi di ayat ini kan bunyinya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, paduannya wasabbihu bukratan wasila. 4-3-nya huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ayat 44-nya tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa adda lahum ajran karima. Di ayat ini dijelaskan kondisi orang yang mutmainnah. Kondisi orang yang mutmainnah nanti dalam tafsir itu dikatakan, satu, ketika sakratul maut. Yang kedua, ketika masuk pertama kali di alam barzah, alam kubur. Yang ketiga, ketika dibangkitkan, yaumul ba'ats. Ini keadaan orang-orang yang mutmainnah. Keadaan orang-orang yang mutmainnah. Ya, penjelasannya di ayat ini. Nih. Ayat ini kan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, hai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah kamu, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu, sucikan Allah di waktu pagi dan petang. Nah, artinya pagi-pagi itu ada juga jam untuk zikir. Senja sebelum maghrib, jangan habis mandi lah siap-siap, jangan nonton TV, jangan datang ke tetangga, jangan ngerumpi. Zik wasabbihu bukratan wa asila. Ini peninggalan nenek moyang. Astagfirullahaladzim. Tergantung juga siapa neneknya ya, moyangnya. Tapi dusun-dusun kita tuh kalau lah sore, lah senja, lah balik dari sungai, lah mandi, nunggu maghrib tuh duduklah rame-rame kan. Bukan tasbih tapi, bukan berzikir. Kita pagi-pagi lain juga. Tidak ada jam tasbih, tidak ada jam zikirnya. Padahal kata Allah di ayat ini, wasabbihu bukratan wasila. Bertasbihlah kamu di waktu pagi, bukrah. Bukrah itu bakar, Abu Bakar. Bakar itu menyegerakan, berbuat sesuatu. Orang yang paling awal mengerjakan kebaikan, Abu Bakar. Ya, bukrah, pagi. Dini hari, bersegera, ya. Di ayat 43-nya kata Allah, huwallazi yusalli alaikum. Kalau kamu berzikir dan kamu bertasbih di waktu pagi dan petang itu, kalau kamu banyak berzikir kepada Allah dan bertasbih terus, istiqomah dia pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore itu, maka kata Allah, huwallazi yusalli alaikum. Maka dia Allah bersolawat alaikum atas kamu. Kita didoakan oleh malaikat, oleh Allah. Bagaimana Allah bersolawat kepada kita? Maksudnya, solawat di situ dalam tafsir dikatakan Allah memberikan rahmatnya, menurunkan rahmatnya kepada kita. Waladzi yusalli alaikum wa malaikatu, dan juga seluruh malaikat berselawat kepada kita. Ya Rabb. Jadi kita, seluruh malaikat itu memohonkan ampun untuk kita. Coba bayangkan. Ini ayatnya nih ya. Ini bukan hadis, bukan ayat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44 ini. Malaikat juga semuanya kemudian memohon kepada Allah agar dosa kita itu diampuni. Jadi ketika kita bertasbih di waktu pagi, ya, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi, misal seperti itu ya.
Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin wa atim alayya ni'mataka wa afiyatika wa sitraka fid dunya wal akhirah. Dan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula itu ya. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Kalimat-kalimat zikir yang memang itu matsur kalimatnya yang saya baca tadi itu. Matsur itu maksudnya itu yang dibaca wirid Nabi kalau pagi ataupun sore. Ya. Ada bukunya itu. Insyaallah ada aplikasinya. Izin minggu depan saya bawa ya. Tadi lupa. 2 hari yang lalu saya mampir ke toko, saya beli itu zikir itu. Pas kayaknya 20. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Terlupa. Lah tuh beli, astagfirullah. Oke. Nah, orang yang seperti itu wasabbihu bukrata wasila tadi didoakan Allah, Allah turunkan rahmat, malaikat mohonkan ampun untuk dia liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, dan juga malaikat meminta kepada Allah agar liyukhrijakum minadh-dhulumat, agar dia dikeluarkan, agar orang yang banyak bertasbih dan berzikir tadi itu dikeluarkan minadh-dhulumat ilan nur. Zulumat itu jamaknya zulma. Zulma itu gelap, kalau zulumat banyak kegelapan. Artinya zulumat, kegelapan, kerisauan, ketidaktenangan hati, kegelisahan, buntu, kesulitan. Zulumat pokoknya. Ilan nur, kepada cahaya yang terang menerang. Wa kana bil mu'minina rahimah. Begitulah Allah kepada orang-orang yang beriman menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, rahimnya. Nah, di ayat 44, coba ayat 44-nya. Ini hubungannya dengan mutmainnah. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Buat orang yang banyak berzikir dan bertasbih di waktu pagi dan petang, selain Allah turunkan rahmat, malaikat memohonkan ampun untuk dia. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Tahiyyatuhum, penghormatan untuk mereka, untuk dia, untuk orang yang banyak mengingat Allah itu, yauma yalqaunahu, pada hari di mana mereka akan liqa'a rabbi, akan bertemu dengan Allah, dengan Rabbnya. Malaikat datang kepada dia salama, dengan mengucapkan salam, satu maknanya. Yang kedua, datang membawa keselamatan. 3, datang dengan wajah yang menyenangkan, malaikat itu. Salama. Kapan itu? Kapan itu? Nah, dalam kitab At-Tazkirah dikatakan satu saat sakratul maut. Itu yang saya jelaskan tadi. Malaikat datang dengan membawa gambaran tentang kehidupan sesudah dia nanti dicabut. Makanya Nabi SAW kan sebelum malaikat maut mencabut nyawa kan ditanya, mau nanti dulu apa sekarang baik? Kurang lebih ini terjemah bebasnya ya. Tapi karena sudah dilihatkan bahwa Nabi juga sudah rindu pada Allah, ingin segera bertemu dengan Allah, maka Nabi memilih sekarang saja gitu. Dan prosesnya juga mudah, dikatakan ketika sedang dipangku oleh Aisyah, ada Fatimah di sebelahnya gitu kan. Sebentar saja Nabi habis bicara, tangannya jatuh kan kanan, wafat Nabi. Enggak kayak sinetron. Kita mungkin banyak ya pengalaman hidup lah ya, masing-masing nengok orang menghadapi proses sakratul maut. Nauzubillah min zalik, tsumma nauzubillah min zalik. Semoga Allah jauhkan kita ya. Kemarin saya tengok ada video lagi nyembelih hewan gitu. Enak nian ya Allah. Maksud saya ya sama seperti Ustaz Yahya Waloni lah ya. Sedang khutbah hari Jumat di atas mimbar, ya Allah. Kalau ini sama sedang memotong hewan, ya Allah, sebentar baik, ndak ada pakai kayak ayam gitu. Ya kayak sapi yang digesek tuh, ndak pakai, bukan, ada juga yang begitu ya. Ada yang juga sampai sehari semalam, ada yang lebih dari itu. Nauzubillah. Jadi yang pertama, nanti mutmainnah itu tandanya mulai dari situ, kebahagiaannya. Ya,
sakratul mautnya, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ya, bahagia dia. Ringan sakratul mautnya. Kenapa ringan? Kenapa dia tidak merasakan sakit? Itu yang kita bilang tadi itu. Luar biasa ternyata ilmu sekarang, ya. Dicabut secepat kilat. Nah, kalau dalam hadis ini dibilang begini. Bagaimana orang soleh itu dicabut nyawanya? Dalam tafsir dikatakan bahasanya itu adalah halusnya pencabutan nyawa seorang yang jiwanya tenang, seakan seperti orang yang menuangkan air dari teko ke gelas. Wa allana syattatun nasta, seperti orang, bagaimana orang yang menuangkan air ke gelas? Tenang, pelan-pelan, takut tumpah. Maka pelan gitu. Maksud pelannya itu apa? Lembut. Walaupun waktunya akan sangat cepat. Bahkan bagi seorang mukmin ingin, ini dalam ya penjelasannya. Bagi orang mukmin ingin segera keluar dari jasadnya karena sudah diberikan gambaran surga untuknya. Allah. Saat kematian Allah merindukan dia, malaikat pun rindu kepada dia, malaikat akan memanggil serta mencabut nyawanya dengan sangat halus. Allahumma shalli ala. Ya. Jadi ini yang pertama. Kebahagiaan orang yang mutmainnah itu kebahagiaan pertama, bukan kebahagiaan pertama. Ada saat-saat sulit yang orang lain rasakan dia tidak gitu. Ya. Satu sakratul maut, yang kedua ketika masuk ke alam barzah. Pertama sekali malaikat, kalau cerita orang tua kita tuh, selesai keluarga kita, ninggali kita semua, baru 7 langkah, maka gitu ya, maka datanglah malaikat. Iya bang, iya, malaikat nukar dan akhir yang menanyakan, ya, apa yang menceritakan apa yang kita lakukan, ya malaikat. Siapa yang berbuat baik, maka malaikat datang kepada dia dengan salama. Salama itu wajahnya berseri-seri, membawa kebaikan, memberikan gambaran alam barzahnya ke alam kuburnya, kemudian dirubah menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman di antara taman-taman surga fil ard, di atas muka bumi ini. Yang dirasakan di alam kubur bukan himpitan, bukan dingin, bukan dimakan ule, bukan segala macam, tapi dia seolah-olah sedang berada di taman, di antara taman-taman surga. Ya Rabb, alangkah bahagia gitu kan. Malam apa itu kami, jadi ada keluarga mertua adik saya itu meninggal, di kuburnya dikenal lihat di bawah itu daerah pintu besi itu bang. Rupanya kuburannya itu rendah, kalau hujan rawa, mungkin namanya daerah itu kan daerah rawa itu. Kalau hujan keluar air itu keluar terus, tidak kering gitu. Kita terbayang macam mana dingin ya Allah gitu. Tapi buat orang yang saleh tidak akan merasakan dia gitu. Secara kasat mata kita baik yang hadir, tapi kenyataannya dia tidak begitu ya. Lalu kapan yang kedua? Tahiyatum yauma yalqaunahu salam, nanti di yaumul ba'ats, hari kebangkitan, ketika ditiup sangkakala semua orang akan dibangkitkan. Sama yang kasus pertama itu adalah setiap kita yang bangun tidur pasti haus, pasti itu. Jangankan tidur, ya duduk begini baik kita haus. Ayo bayang minum saya, tidak kan? Tidak. Tidak bisa juga bercakap sambil minum, ya. Sampai mana tadi? Cicip laku itu. Ya. Setiap kita yang tidur, bangun tidur saja pasti haus. Pasti itu. Apalagi kalau tidurnya sampai sehari semalam. Lah ini di alam kubur, ibaratnya itu, kita tidur itu. Iya, entah berapa lama.
Rangkayo hitam, misal ya dak. Dia wafat itu Rangka Hitam ya, Rajo Jambi yang pertama yang beragama Islam dan mengislamkan rakyat Jambi. Ya dak. Kalau beliau tahun 600-an Masehi, kok 600 Masehi? 1400, maaf. Ya dak. Kalau dia 1400 berarti sekarang sudah hampir 600 tahun. Sultan Taha 1904 meninggal, berarti sudah hampir 120 tahun. Macam mana kaidahnya, hausnya itu tidak. Nah, buat orang yang mutmainnah, dia nanti dibangkitkan, maka dia akan langsung dia kata Nabi, dia langsung nampak ciri-cirinya, itu umatku akan dipanggil oleh Nabi lalu diberi minum dari telaga Nabi. Ada yang menyebut nama telaga itu telaga Kautsar, yang minum sedikit saja maka tidak akan haus sampai Yaumul Jaza. Ya, di padang mahsyar yang ribuan tahun itu dia tidak akan pernah kehausan, antri untuk memperlihatkan Yaumul Hisab itu ya. Diinterogasi, ditampakkan seluruh kesalahannya. Tidak akan pernah kehausan lagi sampai dia menyeberang jalan sirat itu kan. Selamat. Tapi orang yang tidak dikasih minum akan haus selama-lamanya gitu. Jadi penderitaannya itu seperlengkap nanti. Nah, dia orang yang yaumul ba'ats itu, yang mutmainnah, dia juga akan dibangkitkan dengan cara yang baik sekali. Malaikat datang, lembut, subhanallah, didampingi, dihantar semua. Elok, betul, ya. Di ayat ini, tadi kita cerita ya, bahwa dalam surat Ar-Ra'du, ayat yang berapa tadi? Ala bidzikrillahi tatmainnul, surat ke-13 ya, itu ya. Dalam ayat yang ke-28, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah itu hati kamu akan menjadi tenang. Di sini zikir gitu. Oke. Nah, sampai di sini. Maka berbahagialah orang-orang yang bisa mutmainnah ini. Ya, berbahagialah orang-orang yang mutmainnah ini. Sekarang mari kita lihat seperti apa ciri orang yang mutmainnah itu. Ya, kesehariannya. Nafsul mutmainnah itu dikatakan satu, orangnya itu satu, ciri pertamanya satu kata dengan perbuatannya. Kalau bahasa Arabnya siddiq. Sama antara apa yang ada di lisan dengan apa yang dia kerjakan. Menyatu jiwanya. Jadi kalau dia ngomong Allah Maha mendengar, maka dia tidak akan ngatoi orang. Dia bilang Allah Maha mendengar, maka dia tidak akan menceritakan aib orang. Ya, dia ngomong Allah Maha mendengar, maka dia tidak akan ngicuh. Dia ngomong Allah Maha melihat, maka dia tidak akan mengerjakan perbuatan maksiat walaupun dia dewean, tidak ada orang yang nengok. Itu artinya siddiq, satu kata dengan perbuatan. Itu ciri orang yang akan mendapatkan mutmainnah. Yang kedua, basatoh, sederhana, tidak berlebih-lebihan orangnya. Tadi sederhana, kalau dapat nikmat dia tidak pamer, tidak flexing. Tapi kalau dia kesulitan juga dia tenang, biasa saja. Sederhana dia dan memiliki kepekaan. Ciri yang ketiga, kata ulama tafsir, adalah dia menjaga fitrahnya, menjaga kesuciannya. Maksudnya apa? Oh ini perbuatan buruk, maka dia tinggalkan. Dia jago betul itu. Oh ini perbuatan maksiat, dia jauhi itu. Dia jaga fitrahnya itu. Dia ikuti kata hatinya. Kalau raso-raso ini tidak elok, dia tinggalkan. Kan? Hati dia tidak nyaman gitu dengan sesuatu, maka ragu-ragu dia, maka dia tinggalkan gitu. Lalu ciri orang yang mutmainnah yang keempat itu adalah
tawaddu dan selalu tawakal kepada Allah. Tawaddu itu merasa cukup ya, dan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungannya dengan Allah itu kuat. Nah, yang kelima, orang yang tenang itu, mutmainnah itu cirinya adalah ridho dengan takdir Allah. Ridho dengan takdir Allah. Dapat rezeki ridho, dapat kebaikan ridho, dapat kebahagiaan ridho, dia. Insya Allah kita semua begitu, insya Allah. Ya, tak? Tapi ketika dapat kesulitan, dia juga ridha. Nah, itu yang dikatakan oleh Buya Hamka tadi itu. Sabar. Ridho juga, oh ini semua dari Allah. Pasti ada kebaikan. Ada masalah pasti ada pesan yang mau Allah sampaikan ke saya. Oh mungkin ini untuk menyeleksi, untuk menghapuskan dosa, sakit menghapuskan dosa ya. Sakit, ada kekurangan, ada keterbatasan, dia ridho sama Allah. Ya ada. Ridho itu dikatakan, ridho itu puncaknya hub. Himmatul hub, puncak dari kecintaan itu ridho. Jadi orang kalau sudah ridho, maka dia tidak kepingin yang lain-lain lagi. Makanya dalam surat Ad-Duha itu ketika Nabi sedang sedih, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa maqala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan nanti saufa yu'tika akan Allah berikan kepada kamu rabbuk, oleh dari Rabbmu, nanti Allah akan berikan pemberian yang baik untuk kamu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sampai kamu ridho. Kalau ridho itu enggak kepengen yang lain lagi, sudah merasa cukup gitu ya, enggak, udahlah ini udah lebih gitu, ini udah baik segala macam, itu ridho namanya ya. Jadi yang kelima, orang yang tenang itu ridho dengan takdir Allah. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang terjadi pada diri dia, dia yakin semua ada kebaikannya, ada hikmahnya ya. Lalu yang keenam, orang yang tenang jiwanya itu adalah optimis dan tidak takut selain kepada Allah ya. Khauf wal raja, dia berharap selalu pada Allah dan dia takut hanya kepada Allah saja. Orang yang takutnya kepada Allah saja, maka dia akan menjadi orang yang itmi'nah, mutmainnah, tenang dia. Menyikapi masalah akan wise, akan bijaksana dia. Yang ketujuh, orang yang mutmainnah itu tidak dengki, tidak iri dengan keadaan orang lain. Kalau dalam kitab tarekat, sebetulnya dalam setiap diri kita itu insya Allah, jadi dalam kajian tarekat itu tidak ada kajian hasad, iri dan dengki itu tidak ada gitu. Yang ada itu kajian tentang tamak. Tamak itu mengharapkan apa yang ada pada orang lain, menginginkan apa yang ada pada orang lain gitu ya. Jadi yang ketujuh itu qanaah, dia tidak iri dengan orang lain gitu ya. Ya orang lain mau dapat seperti apa itu rezeki dia gitu kan. Apa yang dia lihat dari orang lain belum tentu itu gambaran seutuhnya. Ya tak? Pakai mobil besar, kemana-mana jalan pakai tas kecil nih, ya tak? Pakai celana pendek misal gitu kan. Macam pokoknya dompetnya tebal nian, banyak nian kartunya. Tidak boleh dia iri dengan orang lain ya. Nah yang terakhir, ciri orang yang tenang itu adalah dia berorientasi kepada kehidupan akhirat.
Dalam Al-Quran ada dua bahasa cerita tentang jiwa yang tenang itu. Ketenangan dalam Al-Quran itu pakai dua bahasa, dua kata. Satu mutmainnah, satu sakinah. Kalau kita ketemu datang ke tempat orang nikah, doa kita adalah semoga jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Apa beda mutmainnah dengan sakinah? Dua-duanya kan tenang. Jadi, apa beda mutmainnah dengan sakinah ya? Kalau nikah itu sakinah apa mutmainnah? Sakinah, mawadah, warahmah. Jadi bedanya begini. Sakinah itu ada termasuk dalam mutmainnah. Tapi mutmainnah belum tentu dia dalam sakinah. Jadi sakinah itu kecil, mutmainnah itu besar kalau pakai lingkarannya dalamnya. Mutmainnah itu di sini dikatakan dihasilkan dari ilmu. Mutmain itu dihasilkan dari ilmu, keyakinan dan latihan, pembiasaan. Ya. Karena dia punya ilmu, dia yakin dan dia membiasakan adatnya dia biasakan berbuat, maka dia akan mutmainnah. Kalau orang punya ilmu kan beda, ya tak? Bayi kita panas tinggi badannya. Oh, nak tumbuh gigi. Misal gitu kan, ya tak? Orang yang tak punya ilmu, pening dia, ngapa nih tidak sudah lamonian panasnya lah dikasih obat, lah dikasih apa penurun panas, paracetamol udah turun juga panasnya, apa nih cek, oh harus cek labor lah segala macam, tidak karena dia nak tumbuh gigi kan tenang ibunya. Kalau kita jantan enggak bang, bebala lawan 10 orang, kalau kita punya pegangan tenang gitu, menang belum tentu tapi tenang lah gitu ya dah. Babak belur bisa jadi, tapi paling tidak tahu gitu macam mana. Iya. Tidak menang bang, cuma lebih tenang sedikit kan. Kalau orang tidak punya ilmu kan langsung berlari itulah, pening itulah, babak belurnya habis nian kan. Tapi kalau ada pegangan kan lain dia kan. Iya, ada juga jurusnya kan. Jadi mutmainnah itu dihasilkan melalui ilmu, kalau sakinah itu dihasilkan dengan membaca Al-Quran, berzikir, atau mendengarkan tausiah. Sehingga hati menjadi teguh, tidak ada rasa cemas dan gundah. Okay. Jadi itu bedanya, ya. Nah sekarang satu lagi, tengok nih, ada yang salah di antara kita memahami. Untuk rumah tangga, ini bab rumah tangga, ya tak? Bab yang muda-muda. Kita masih muda juga, tak? Sakinah. Ternyata di dalam Al-Quran, kata sakinah ini, hanya Allah menyebut kata sakinah ini ketika perang. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim, dalam surat Al-Fatihah ayat 4 itu misalnya Al-Fat. Jadi cerita ketenangan yang Allah turunkan itu dalam situasi perang. Dalam rumah tangga ternyata ayat bunyinya itu bukan sakinah. Dalam surat Ar-Rum itu surat keberapa, Mi? 30 ayat 21. Hafal saya kalau ayatnya. Sebab waktu nikah dulu, Bang, belakang pelaminan saya itu ayat ini saya. Iya, nak. Karena di masjid yuk. Tidak mungkin pula kan masjid pasang yang lain. Wa min ayatihi, apa bunyinya? Bang Iwan masih apa lah, Bang?
an khalaqalakum wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja li taskunu ilaikum mawaddata warah, ya. Jadi bunyinya itu bukan sakinah. Kalau di rumah tangga bunyinya li taskunu. Li itu untuk, taskunu itu fi'il mudhari'. Ini agar kita benar nih ya, li taskunu. Li taskunu. Begini ya tulisannya, tolong kalau salah benerin ya, li taskunu itu ya. Jadi ini taskunu, ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu present dan continuous and future. Hari ini, besok, dan seterusnya. Masih ingat tak dulu saya menjelaskan istiqomah? Dari kata qoma, berdiri, yang ditambah huruf sin dan ta. Istikharah, kata khiyar, minta hujan, istisqa, saqa, tapi minta sekarang jadi istisqa. Sakinah itu untuk rumah tangga, untuk suami istri, itu bahasanya taskunu. Ada ta, ada sinnya. Fi'il mudhari'. Artinya ini, kalau ingat dulu kata bahasa dusunnya, ada wanting, ada asking, dan ada actingnya. Harus ada permintaan, ada keinginan, harus ada ketiga poin ini katanya kalau dia fi'il mudhari' ini, dan harus ada usaha. Artinya ketenangan dalam rumah tangga itu bukan ujuk-ujuk, bukan apa? Bukan datang dewek, tapi harus harus diminta, diinginkan, dan diusahakan. Raso sayo lah, orang paling gagah di dunia ini, raso, ya tak? Tapi kata orang rumah, tidak bang. Misalnya. Jadi litaskun, sakinah dalam rumah tangga itu, ketenangan dalam rumah tangga, ayatnya pakai kata ini, litaskunu, bukan sakinah. Karena dia pakai fi'il mudhari', maka ada di dalamnya itu harus ada keinginan dalam diri kita itu untuk mewujudkan ketenangan. Sehingga ketika ada beda-beda di kita, cocok-cocokan baiklah. Bisa, enggak? Saya dengar siapa itu cerita tentang siapa tokoh yang sudah 50 tahun dia lebih awet pernikahannya, selebriti tapi awet pernikahannya. Kata dia, yang penting sih kok ndak kena tangan sama apa bahasa dia sikok lagi tuh, sikok ndak kena tangan, sikok ndak tidak mukul, ndak nabok, ndak nampar, sikok lagi apa kata dia. Kalau urusan lain, selama dia tidak main tangan, tidak ada KDRT, dan apa? Kalau dia marah-marah dikit, santailah, cocok-cocokkan baik, enggak dia apa gitu. Ya dak, namanya manusia kan beda-beda ya dak. Kita ini beda-beda. Bentuk beda, apalagi pengalaman, apalagi selera segala macam, tidak bisa disama-samai. Maksudnya diseragamkan, tidak bisa. Yang bisa itu dicari titik temunya. Jadi ternyata ini nih yang harus kita nasihati kepada anak-anak kita. Al-Quran itu ternyata ceritanya begitu, bahwa ketenangan itu harus diinginkan, kita berusaha, kita mengharapkan, asking, kita sebut, kita sampaikan pada jodoh kita, pada pasangan kita, kita ingin tenang. Kalau ada kekurangan, tolong diterima. Kalau ada kelebihan, tolong sama-sama saling berbagi kita. Kekurangan ditutupi, kelebihan ditampakkan. Lalu ada usaha untuk mewujudkan ketenangan itu. Maka termasuk litas kuno di sini adalah buat laki-laki memang ya menafkahi gitu contohnya ya. Bagian dari mewujudkan litas kuno artinya ketika kita bekerja itu bagian dari ayat ini amarnya kalau kita buat laki-laki. Kalau perempuan ibu-ibu di rumah kemudian menenangkan hati abang, menenangkan hati bapak, litas kuno bagian dari perintah ayat ini amar fil mudhari' ini. Kerjakan sekarang, kerjakan besok, kerjakan seterusnya gitu. Artinya ketenangan itu bukan sesuatu yang ajak ajak itu apa? Apa yuk ajak tuh yuk?
Iyo, nasi apa? Uduk ya. Bukan sesuatu yang mantap, bukan sesuatu yang tidak berubah. Ternyata Al-Quran bilang ketenangan itu bisa datang, bisa pergi dia. Kalau kita tidak ciptakan, tidak kita usahakan, maka pergi dia berangkat. Kenapa? Itu rahasia kenapa secantik-cantik idak, segagah-gagah idak, sekayo-kayo idak, tetap hancur, pecah juga rumah tangganya. Ternyata modal rumah tangga itu, ketenangan itu memang tadi. Bukan fisik dia. Tidak, tapi mental, larinya ke mental. Oke? Ini balik untuk membedakan, ini teringat baik satu hal nih, ya. Ini ilmu berumah tangga buat yang, siapa pula yang masih muda nih. Yopit berapa yuk? 27 apa 26? Apalah kita lah lewat 50 kali ya. Tapi untung tahu sekarang ya, daripada tidak pernah tahu. Jadi sekali lagi dalam rumah tangga itu ayatnya litas kunu, bukan sakinah, ya, bukan anzala sakinah. Sakinah itu untuk kondisi pertempuran, peperangan, mujahadah. Tapi kalau rumah tangga itu litas kunu, diusahakan, diinginkan, ya, diwujudkan, diharapkan gitu, diminta. Gitu. Ya, makanya wajar dalam rumah tangga ini harus ada komunikasi yang bagus, Bang. Yuk. Bang, aku cuma bisa masak mie dalam 35 raso. Padek lah aku kalau masak mie, tidak? Rasa bayam, rasa soto, rasa tergantung rasa di bungkusnya itu lah kan. Ya Allah. Oke, baik, kita balik ke mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi mutmainnah itu wahai jiwa yang tenang, jiwa yang Masya Allah ketika dia sakratul maut bahagia, masuk alam kubur bahagia, dibangkitkan dia bahagia, ditemani oleh para malaikat yang juga mendampingi dia dengan penuh kebaikan, wajah yang berseri-seri. Ya. Semoga Allah kasih, semoga Allah berikan ini untuk kita ya. Sekarang kita lanjut bagaimana caranya agar kita, sudah tadi ya. Intinya mutmainnah itu banyak berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, menghadiri majelis-majelis seperti ini, mendengarkan tausiah, membangun komunitas perkumpulan-perkumpulan yang baik, ngumpulnya semua orang baik. Di rumah, macam mana caranya? Agar kita juga tetap berada dalam posisi yang seperti itu. Di rumah pun kalau bisa aktivitasnya walaupun bersantai, masyru' juga, sesuai dengan syariat itu. Mancing laju, tapi tetap sholat, misalnya gitu ya, berzikir. Semua kerjaan sudah diselesaikan, duit lah ditinggali, belanjaan lah, misal gitu ya. Olahraga bagian juga dari untuk membangun ketenangan. Silakan olahraga, tapi tetap olahraga yang, kalau itu babnya Yupit lah itu, macam caranya kan olahraga yang baik, dan memang itu dianjurkan. Irji'i ayat 28-nya. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Irji'i. Menarik ayat ini. Jadi Allah panggil lembut sekali. Irji'i ila rabbiki. Jadi 3 ayat terakhir itu 28, 29, 30 itu menggambarkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Irji'i, ayo pulang. Sekarang pertanyaan oleh ulama tafsir kemudian ditelaah, kenapa Allah pakai kata irji, pulang, kembali. Irji ila rabbik, pulanglah kamu kepada Rabbmu. 2 alasannya. Yang pertama karena kita ini memang milik Allah. Yang kedua karena asal kita itu tadinya dari surga, rumah kita itu awalnya dari
Surga Nabi Adam itu adanya di surga, nenek kita, Jeddah kita itu. Adanya di surga. Allah panggil, ayo, yuk balik. Ibarat emak manggil, ayo balik gitu. Irji'i ila rabbik. Ayo pulang ke Rabb kamu, balik ke kampung, balik ke rumah kita gitu. Jadi ibarat orang yang sedang rindu pada kampung halamannya, tiba-tiba kemudian ada yang ngajak gitu kan. Alangkah senangnya hati itu. Apalagi ajakannya ini adalah ke surga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu, kembalilah kamu kepada Rabbmu yang dengan sepenuh ridho dan Allah pun meridhoi kamu. Ya. Pulang. Ridho tadi sudah saya sampaikan ya. Ridho itu himmatul hub, puncak dari kecintaan. Orang kalau sudah ridho maka segalanya akan diberikan. Ya. Misal nih, contoh ya kalau orang ridho nih. Kita mesan lemari lah. Kita mesan lemari ke tukang mebel. Ternyata sebelum hari itu batas waktu kita mau ambil sudah selesai. Kualitasnya bagus sekali. Dia berikan bonus lagi gitu. Dia kasih tambahan-tambahan sehingga lemari kita itu menjadi selain bagus, kuat, kokoh gitu kan juga kemudian enak dipandang misalnya. Futuristik juga gitu. Maka yang membeli, maka yang memesan itu pasti dia akan senang. Orang kalau sudah senang maka kita kalau sudah senang, ada orang yang kita minta tolong, kemudian yang menolong, ya ada orang yang kita beri perintah yang mengerjakan, kemudian yang mengerjakan perintah itu dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Biasanya kita ketika ngasih upah cenderung untuk kita lebihkan, tidak pas-pasan, karena senangnya hati ini dilebihkan gitu. Maka itulah bahasa radiyatan mardiyah. Kalau kita ridho, Allah pun ridho sama kita gitu, sehingga kemudian dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan surganya. Ya. Disambung kita panjangi kayak lama selesai dah yuk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Puncak hamba yang soleh adalah ketika Allah ridho kepadanya dan ia pun ridho kepada Allah. Ridho. Kenapa ridho? Karena manusia sungguhnya milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil, Allah suruh kita fadkhuli, kata Allah, masuklah fi ibadi, dalam golongan hamba-hambaku. Ada yang menarik, kata ulama tafsir, dikatakan begini, kenapa Allah di ayat ini tidak pakai kata akhriju anfusakum? Ya. Kenapa Allah tidak pakai ketika tadi dicabut nyawanya itu ya? Tidak pakai akhriju anfusakum. Keluarkan jiwanya itu, keluarkan jiwamu atau pisahkan jiwamu dengan badanmu tadi. Tapi Allah pakai kata tadi fadkhuli fi ibadi. Masuk kamu ke dalam golongan hambaku ya. Nah, ini ada di dalam. Jadi kata-kata kenapa Allah pakai kata adkhuli. Nanti kita lihat ada di beberapa ayat. Misal di dalam surat yang pertama dalam surat walladzina amanu wa 'amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin. Ini maaf saya lupa ini. Al-An'am atau Al-Maidah ayat 9 ya. Walladzina amanu wa 'amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin. Adapun orang-orang yang beriman dan dia melakukan amal saleh, maka dia akan dimasukkan fis salihin, ke dalam golongan orang-orang yang saleh.
Nanti dalam surat An-Nisa ayat 175 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal ladzina amanu." Adapun orang-orang yang beriman, wa'tasamu bihi, dan dia berpegang teguh kepada Allah ya. Fa'ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi, dan dia berpegang teguh kepada keimanannya, fasayudkhiluhum fi rahmatin min, maka Allah akan masukkan dia ke dalam rahmat Allah, wa fadli, dan Allah berikan dia keutamaan, wa yahdihim, dan Allah berikan dia petunjuk kepada sirat yang mustaqim. Nah, ayat itu yang dimaksud fasanudkhiluhum fi rahmati itu, rahmat di situ adalah surga. Ya, jadi fadkhuli, masuklah maksudnya ke dalam surga. Lembut, ayo masuk ke dalam golonganku. Wadkhuli jannati. Coba lihat, katanya tidak seperti biasa. Biasanya kalau nyebut surga itu fi jannah atau ila jannah gitu. Ayat ini tidak. Ayat ini wadkhuli jannati, seperti panggilan kesayangan. Ayo masuk dalam surgaku gitu. Nggak pakai jarak, nggak ada tempo. Ya. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi, ya hadirin rahimakumullah, Abang Ayu, keluarga semua yang hadir pada malam hari ini ayat kita hafal. Ini ayat kita hafal. Jadi dia menggambarkan keadaan orang yang mendapatkan kebahagiaan nanti di akhir hidupnya. Ketika di alam kubur, ketika dia yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dan proses selanjutnya dia akan bahagia. Kuncinya adalah mutmainnah. Agar bisa mutmainnah itu maka banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, ya. Bacalah Al-Quran, berkumpullah bersama orang-orang soleh. Kalau kata Tomboati itu satu lagi apa? Tahajud, ya, berkawan dengan orang soleh, puasa, tahajud, baca Quran. Komunitas yang baik. Dalam rumah lakukanlah, bangunlah kebiasaan yang baik juga di rumah kita. Walaupun kadang bersantai-santai, tetap santainya dalam cara yang baik, tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah masukkan kita ya, Bang Ayu semua, dalam kelompok orang-orang yang mutmainnah. Menghadapi masalah kita tenang, ada nikmat tidak terlalu euforia, ada kesulitan tidak kemudian sedih berkelanjutan, berkepanjangan. Semua kita sikapi dengan penuh keimanan, semua milik Allah, kembali kepada Allah, dan yakin Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Seperti doa malaikat ya, ketika pekan lalu kita cerita buat di waktu fajar itu yang diajarkan kepada kita itu adalah salah satunya adalah berinfak kan ya. Karena dengan berinfak kita didoakan oleh malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti yang lebih baik untuk orang yang berinfak di waktu fajar itu, salat subuh dia berinfak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah, saya sengaja menyampaikan ini karena memang saya jujur saya nengok Ustadz Yahya itu, ya Allah, padahal saya ingat dia keras gitu kan. Dia sering diundang ke Bangko itu. Kalau Jambi ini yang sering undang dia orang Bangko. Sebab dia cocok tipe bunga Bangko atau Serolangun tuh. Yang yang meledak-ledak gitu kan. Tapi wafatnya luar biasa. Siko lagi kiai lagi nyembeli enak nian gitu, ya Allah. Mudah-mudahannya kita dikasih yang macam itu ya. Husnul khatimah. Jadi doa juga, maaf terakhir, salah satu pesannya doalah. Perbanyaklah doa, minta agar kita diberi husnul khatimah itu. Tahu kalau 9 permintaan dalam doa yang sering dibaca Nabi itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut
mudahkan wan najata minan nar wal afa indal 10 ya, 10 permintaan doa itu. Dan satu lagi terakhir, jadi mintalah terus husnul khotimah. Ini dalam tadabbur wal amal ya. Satu lagi adalah biasakan agar kita termasuk radiyah mardiyah tadi itu. Ikuti apa yang Nabi contohkan. Nabi setiap pagi dalam zikirnya itu selalu 3 kali. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulullah. Baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat kursi, 2 ayat terakhir, kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Bacalah zikir-zikir yang tasbih juga silahkan baca gitu. Nah, termasuk juga itu raditu billah ya rabba. Ya Allah, aku ridho engkau sebagai Rabbku, wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasul, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan. Ya. Baca juga itu agar Allah kemudian, kalau lisan kita menyatakan kita ridho, mudah-mudahan itu akhirnya menguatkan hati kita kalau kemudian ada sesuatu yang tidak kita inginkan atau di luar perkiraan kita atau sesuatu yang menyulitkan kita, maka hati kita itu menjadi lebih lapang juga. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.